Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saudara, saat saya mempersiapkan apa yang harus disampaikan untuk sharing pagi ini, saya mendapat tentang hidup dengan tujuan. Ya, saudara tahu nggak ada sebuah perjalanan yang tidak bisa diselesaikan? Apa coba saudara? Perjalanan apa yang tidak pernah sampai? Saya pengen bertanya kepada saudara. Kita biar sama-sama mikir saudara. Proses hidup, ya. Coba ada yang lain. Perjalanan apa yang tidak pernah sampai? Saya rasa kalau proses itu pasti ada selesainya. Ya, kita nggak mau dalam proses terus kan? Proses pasti ada selesainya. Apa coba? Perjalanan yang tidak pernah sampai. Perjalanan tanpa tujuan, saudara. Coba, ayo. Perjalanan tanpa tujuan itu tidak pernah sampai, benar nggak? Seringkali kalau kita ini ditanya satu keluarga gitu ya, ayo mau makan mana malam ini? Enggak tahu, terserah. Yang nyetir bingung saudara. Saya kalau tanya, saya tuh untung punya keluarga yang punya pendapat terus. Saya ini dikelilingi oleh perempuan semua saudara. Tapi semuanya punya mau. Ya, anak saya yang kecil pun sudah punya mau. Kalau ditanyain mau makan mana, enggak ada yang jawab terserah saudara. Enak gitu. Mau kemana? Mau makan apa? Udah ke CSB. Ya udah tahu tuh enak yang nyetir. Oke, ke CSB. Tapi kalau saya dulu sama papa mama saya itu kalau ditanyain, ayo mau makan mana hari ini? Terserah. Terserah, mama saya tanyain, mah mau makan mana? Terserahlah, ngikut kamu aja. Lah yang diikutin belum tahu kepengenannya kemana. Jadi gimana? Terserah, udah jalan dulu aja. Jalan muter-muter keliling kota. Mau kemana? Ya makan apa ya? Saudara, susah saudara. Walaupun cuman jaraknya pendek, kalau nggak ada tujuan nggak sampai saudara. Kita kalau mau sekarang, kalau kita gampang banget sekarang ya, kalau kita nggak tahu tempat tujuan, kita ini bisa punya yang namanya alat di handphone, namanya Maps atau Waze saudara. Tapi saat kita mau memakai aplikasi itu, yang pertama ditanya adalah tujuan kamu kemana? Walaupun ini alat untuk mempermudah, tapi kalau kita nggak tahu tujuannya, nggak bisa memasukkan tujuan kamu kemana? Pom bensin misalnya ya. Nanti dia akan cari pom bensin terdekat, pintar alat ini. Tapi kalau kita tidak memasukkan tujuan kita, alat ini tidak berfungsi apa-apa saudara. Amin saudara. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan itu supaya kita tahu kalau hidup kita tanpa tujuan itu juga bingung juga saudara. Nggak nyampe-nyampe. Waktu boleh bertambah, umur boleh bertambah. Tapi coba hari ini kita ini nggak kerasa loh saudara. Kita udah bulan Maret saudara. Kayaknya kemarin baru aja tahun baru ya. Kok sekarang kok cepet banget, sudah bulan Maret. Nah, tujuan kita ini apa? Saya pengen tanya, saya sharing gini sambil kita sama-sama merenung ya saudara ya. Ini sesi perenungan saudara. Saya juga sama saudara, saya juga merenungkan beberapa hari ini. Aduh, apa ya? Saya ini hidup untuk apa? Gitu. Saya dilahirkan pasti ada tujuannya, benar nggak saudara? Kita mau baca dulu dengan sebuah ayat, kita buka dengan sebuah ayat. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Ini adalah rancangan yang Tuhan beri untuk setiap kita, saudara. Rancangan global itu ada. Tuhan tuh sudah mengetahui rancangan-rancangan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ini tidak pernah mau tahu, atau kita tidak pengen tahu, atau kita males cari tahu. Rancangan Tuhan, tujuan hidup Tuhan untuk setiap kita ini apa sebenarnya? Ada tujuan yang global, ya, tapi ada tujuan yang spesifik, saudara. Karena saya percaya, kita percaya, kita semua ini diciptakan autentik, saudara. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Bahkan orang kembar pun tidak sama, saudara. Dari apa? Sidik jarinya pasti tidak sama. Mau mukanya mungkin sama persis, nggak bisa bedain. Coba sidik jari, pasti nggak sama. Saudara. Artinya apa? Kita ini autentik di hadapan Tuhan. Kita ini adalah pribadi yang Tuhan ciptakan untuk sebuah rencana. Dan kita diciptakan, dilahirkan di dunia dengan membawa sebuah tujuan, saudara. Nah, seringkali kita ini nggak ngerti atau nggak pengen tahu, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua, ayo mulai kita ini belajar mengerti tujuannya apa ya. Kalau enggak nyampe-nyampe, saudara. Ya. Pertama, apa yang harus kita cari supaya kita ini punya hidup dengan tujuan. Yang pertama adalah kita harus mengenali destiny kita, saudara. Yang pertama adalah mengenali destiny kita. Saudara pernah kebayang gak saudara ini jadi orang Kristen untuk apa coba? Kenapa saudara jadi Kristen? Kemarin saya tanya di sel group Life Tree Dewasa Muda, saya mau tanya di sini, siapa yang lahir baru sudah lebih dari 20 tahun? Semuanya angkat tangan. Wah, hebat sekali. Kamu kenapa jadi Kristen? Ada yang jawab, sudah takdir. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Kebanyakan ditanyain, kenapa kamu jadi Kristen? Diam semua, saudara. Mulai mikir. Saya juga pengen kita semua mulai mikir. Kenapa kita jadi Kristen? Kalau saya, karena saya memang lahir dalam keluarga Kristen. Betul. Saya lahir dalam keluarga Kristen, makanya saya orang Kristen. Karena sudah terbiasa, saya tidak pernah mencari tahu. Kenapa saya mengikut Yesus? Coba, saudara sekarang balik pertanyaannya. Kalau saudara tidak lahir dalam keluarga Kristen, apakah saudara akan mengikut Yesus? Coba saudara bayangkan, kalau kita lahir dalam keluarga dengan agama yang lain, mungkin kita nggak ngikut Yesus loh. Benar nggak? Nah, ini saudara. Makanya kita, aku jadi Kristen ini harus apa sih? Jadi Kristen tuh untuk apa? Itu kita harus benar-benar gali, saudara. Nah, apa itu yang kita cari? Kenapa harus jadi Kristen? Apa destiny kita? Ya tanya kepada Sang Pembuat rencana. Siapa yang membuat rencana? Yesus Tuhan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan yang tahu rancangan-rancangan, blueprintnya Tuhan yang kasih. Kita kalau beli sebuah alat yang baru, misalnya sebuah alat untuk memasak, saudara. Alat baru, misalnya air fryer aja, itu kan teknologi baru ya saudara ya. Kalau dulu masak kan udah ngidupin kompor gitu ya. Sekarang ada yang namanya air fryer. Air fryer itu supaya masakannya nggak banyak minyaknya. Cuman adanya timer. Gimana caranya? Nah, kita
beli alat yang baru, kita harus baca yang namanya manual booknya. Destininya alat ini untuk apa sih? Supaya bisa berfungsi dengan baik, berfungsi dengan maksimal, supaya orang yang membeli bisa dapat manfaatnya. Kalau saudara tidak pernah tahu air fryer ini untuk menghilangkan minyak, mengurangi minyak bukan menghilangkan, saudara tidak akan pernah pakai. Dan orang tidak akan pernah tahu manfaatnya apa. Nah, contoh aja ya, ini ya air fryer. Kok jadi bahas air fryer ya saya ya? Air fryer ini kenapa orang banyak pakai sekarang? Karena orang itu sekarang itu peduli dengan kesehatan, saudara. Salah satu yang bisa bikin kolesterol naik dan lain sebagainya itu adalah karena kita banyak makan minyak. Makanya orang sekarang kalau yang tahu kesehatan pengennya jangan banyak makan gorengan. Makanannya yang dikukus, dibakar, saudara. Tapi kan susah ya saudara ya. Kita hidup di Indonesia, negara yang mempunyai makanan mendoan enak gitu ya saudara ya. Sayang kalau nggak dimakan saudara. Ya. Nah gunanya alat ini adalah misalnya saudara beli gorengan gitu ya. Jangan langsung makan, biasanya kan ditisuin dulu gitu kan ya saudara. Ini dimasukin ke air fryer. Kalau dimasukin nanti airnya itu, minyaknya itu akan netes. Saat sudah netes berarti kan kandungan minyak di makanan itu berkurang. Kita makan, kita merasa kita ini lebih makan makanannya lebih sehat lah dari yang seharusnya gitu. Yang harusnya tadinya bikin kolesterol naik 5%, ini cuma naiknya 1% gitu kan. Jadi nggak merasa bersalah makannya. Ada manfaatnya. Nah kita ini jadi tahu saudara manfaatnya. Saat kita mengetahui destiny alat ini untuk apa. Tuhan menciptakan kita ini bermanfaat saudara. Bermanfaat untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri. Untuk orang lain. Tujuan pertama Tuhan menciptakan kita. Itu bukan untuk kita hidup untuk diri sendiri. Pertama. Tadi kita baca deklarasi. Kalau yang ketiga kalau nggak salah. Saya diberkati untuk apa? Menjadi berkat. Tujuannya itu adalah kita ini menjadi saluran berkatnya Tuhan. Kita ini alat yang dipakai Tuhan. Kita ini adalah ambasador surga di bumi. Ambasador kerajaan surga di bumi. Kita ini alat. Ada yang dipakai jadi bendahara, ada yang dipakai menjadi hamba Tuhan, ada yang dipakai untuk menyampaikan nubuatan, ada yang dipakai untuk berdoa, pendoa syafaat. Kita ini adalah ambasadornya Tuhan. Kita diciptakan dengan sebuah manfaat. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu manfaat kita, saudara, itu kita nggak jadi berkat buat orang lain. Akhirnya berkatnya itu cuma mandek, saudara. Saya adalah orang yang benar-benar dulu yang diomongin, kenapa kamu jadi Kristen? Karena saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Saya nggak tahu tujuannya apa dan nggak cari tahu tuh, saya tuh orangnya tuh nggak kepo, nggak cari tahu kenapa gitu ya, udah jadi Kristen ya jadi Kristen aja, udah takdir itu saudara. Tapi makin kita pengen mengerti akan hati Tuhan, nanti saudara pasti saudara banyak baca firman, tanya sama Tuhan, Tuhan engkau pencipta rancanganku loh, saya diciptakan untuk apa? Yang pertama pasti engkau hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memberkati orang lain, itu pasti saudara. Untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengerti, mengenal, tanya Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan saudara. Dulu saya ini paling malas untuk melayani Tuhan, saya pernah cerita di tempat ini. Maleslah pelayanan, udah jadi jemaat aja. Dengerin firman setiap hari, ke gereja setiap minggu, udah cukup. Tapi tidak sampai di situ saudara. Saat kita mempunyai kedalaman, kita mulai mengerti akan firman. Roh Kudus nih gerakan, ayo kamu harus mulai melayani. Belajar melayani. Pelayanan yang sesungguhnya saudara,
bukan di tempat ini, saudara. Saya mau katakan setiap pelayan yang ada di tempat ini, pelayanan yang sesungguhnya ini bukan saat kita ada di tempat ini. Tapi pelayanan sesungguhnya ini adalah latihan melayani, saudara, kalau di tempat ini. Latihan menghambakan diri, latihan belajar taat kepada pemimpin, latihan mendengarkan teman sepelayanan, itu latihan, saudara. Pelayanan yang sebenarnya adalah saat kita ini di luar tembok ini, saudara. Kita nanti ketemu dengan orang-orang yang belum punya kesempatan untuk mendengar Yesus. Itu harus kita layani, saudara. Itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita kebanyakan lahir memang di keluarga Kristen mungkin. Tapi banyak keluarga-keluarga yang lain yang tidak punya kesempatan itu. Mereka sudah dari lahir nggak percaya Yesus. Padahal firman Tuhan berkata, kita ini harus menjadi punya amanat agung yang namanya menjalankan amanat agung, artinya apa? Menjadikan semua bangsa murid Yesus, saudara. Artinya apa? Kabar tentang kebaikan, berita baik, good news firman Tuhan itu harus sampai ke ujung bumi, saudara. Saudara, kalau kita lihat, kita ngomong dari demografi aja, saudara. Saya pernah bayangkan gini, saudara. Kita ini orang Kristen ini minoritas, saudara. Kita minoritas di seluruh dunia, ya. Kita kalau orang Kristen kalau punya anak tuh berapa sih? Sekarang coba taruhlah rata-rata paling cuman ya 2, 3, jarang orang punya anak 4, 5 gitu, jarang, saudara. Harusnya orang Kristen itu punya anaknya yang banyak, saudara. Karena apa? Karena menghasilkan keturunan-keturunan yang langsung Kristen. Minoritas nanti tambah banyak, saudara. Kalau anaknya pada banyak, ya kasih tahu anaknya, kamu kalau punya anak yang banyak, supaya jumlah kita bertambah. Loh, ya, kenapa saya juga bertanya, saya kenapa nggak mau punya anak banyak-banyak, 2 aja, ya udah cukup gitu kan, ya. Kebanyakan kita seperti itu sih, saudara, ya. Tapi coba saudara bayangkan ya, kita cuman misalnya berapa, 10% di dunia beranak, misalnya beranak lagi ya, 2 misalnya, 2. Saudara, kalau yang lain, yang mayoritas, saudara ya, saya ngomong yang mayoritas ya, saudara ya. Mereka berarti setiap kali punya anak, jebret, jumlah mereka bertambah. Dari 100 langsung 200, saudara. Kalau kita 10, naiknya berapa? 10. 100 jadi 10 beranak 2 jadi 30. Ya, dari 10 beranak 20 kan jadi 30. Sekarang kalau yang 100 punya anaknya langsung jadi 300, saudara. Bilangannya lompatnya beda, saudara. Yang 1 puluhan, yang 1 ratusan. Masalahnya seringkali ada yang memang mereka ini punya anaknya banyak. Kita udah sedikit, anaknya cuman 10 ke 30. Mereka dari 100 nih, bisa 500, saudara, langsung. Naiknya tuh, sekali generasi, jebret, 500. Coba cara ngejarnya gimana, saya pengen tanya. Dari demografi. Ayo, saudara. Dari demografi aja, kita ini kalah cepat. Gak usah ngomong berita Injil nyampe, saudara. Dari demografi, kita tidur, kita melek mata gini, udah kalah, saudara, jumlahnya. Makanya kita ini, Alkitab dikatakan, ladang itu gede banget, pekerjaannya sedikit, makin lama makin sedikit gak sih, saudara? Kalau ngelihat persentase tambah sedikit loh, saudara. Karena yang harus dilayani itu banyak banget, saudara. Nah makanya kita ini harus semakin giat. Kita itu harus mengerti
hidup kita ini harus bermanfaat ya. Untung sekarang sudah ada YouTube ya, udah ada sosial media. Firman ini sampai ke ujung bumi. Seenggaknya mereka itu mendengar, bisa mengakses yang namanya berita kebenaran firman itu, saudara. Nah, tugas kita adalah kita harus belajar melayani, membagi hidup kita. Kenali destiny kita. Hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita untuk orang lain juga. Belajar berani bersaksi, berani memberitakan firman. Kemarin kita kedatangan Pak Adi, Ketua Sinode CKI, saudara. Saya sangat diberkati banget dengan firman-Nya, saudara. Simple, tapi sangat memberkati, powerful, saudara. Dalam sebuah kesaksiannya dia ngomong, saudara, saya ada kesaksian, ceritanya, saudara. Ada seorang pendeta, saudara. Ada seorang pendeta, dia sedang melayani, setelah selesai khotbah, saudara. Selesai khotbah, ibadah minggu seperti biasa. Terus setelah itu, di Amerika ya, saudara. Setelah itu dia pulang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang datang langsung menodongkan senjata, saudara. Uang atau nyawa, saudara. Akhirnya pendeta ini di tengah kekagetannya, dia oke. Dia berikan dompetnya, jam tangannya, berikan semuanya lah. Akhirnya perampok ini pergi, lari. Di tengah kekagetannya, di tengah syoknya dia masih dipanggil, saudara, perampoknya. Sini, masih ada lagi. Loh, saudara, pendeta apa ini ya, saudara ya? Orang dirampok, rampoknya sudah pergi, kok malah ngomongnya masih ada lagi. Masih ada lagi. Perampoknya bingung kan? Bingung, datang lagi. Mana? Masih ada lagi. Saya masih ada sebuah berita untuk kamu. Kalau kamu sudah bosen jadi perampok, ya. Kamu kalau sudah bosan dengan hidup yang begini-begini aja, kamu datang kepada saya. Saya mau kenalin kamu kepada seorang juru selamat yang bisa memberikan kamu harapan, punya hidup yang baru. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara, perampok ini saat dengar itu, di tengah dengerin tapi juga jengkel, tapi kok juga ada penasarannya. Setelah itu, minggir aja, saudara. Ya. Saudara, pendeta ini beberapa waktu dia pergi ke sebuah pelayanan di sebuah sebuah gereja di kota yang lain. Dan waktu itu setelah selesai ibadah, biasa di gereja itu, biasa pendetanya dibawa ke pintu, saudara, untuk nyalamin jemaatnya. Dia saat nyalamin, tiba-tiba ada salah seorang jemaat yang nyalamin dia dengan bersuka, dan dia ngomong, "Pak, Bapak ingat saya enggak?" Gitu kan. "Waduh, saya enggak ingat. Siapa kamu?" "Saya adalah orang yang pernah merampok Bapak." Gitu. "Saya bertobat, saya terima Yesus." Saudara, kejadiannya simple, saudara. Saat kita mau memberitakan firman, menceritakan, coba sih saudara, paling ngobrol itu kan waktunya berapa? Gak ada 1 jam, saudara, bukan dikhotbahin. Cuman mungkin ngomong sepatah 2 patah kata, 1 menit mungkin. 1,5 menit atau 2 menit. Tapi ternyata firman kebenaran itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu saat ditabur, saudara, kebenaran itu, dia akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup seseorang. Bukan masalah seseorang ini, saya ngomong bukan seseorang ini harus menjadi Kristen, saudara. Enggak, saudara. Tapi biarkan orang-orang mengenal Yesus Juru Selamat. Seperti kemarin Pak Kris Muntu ngomong, Yesus ini adalah ahlinya menyelamatkan. Makanya dinamainya siapa? Juru Selamat. Yang namanya Juru Selamat itu adalah ahli dalam menyelamatkan.
Masalahnya kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenalkan juru selamat, mereka nggak tahu loh arahnya kemana. Kemarin Pak Kris Muntu ngomong apa? 3B. 3B apa? Saat kita di sini ada dalam, ini ada kegelapan, ini adalah terang. Ngomong gitu. Kita nggak pernah tahu saat kita berjalan dalam kegelapan, arah kita ke sana, saudara. Yang ngomong gini, arah kita ke sana. Ya. Dia nggak tahu ada pintu terang di belakang. Tidak pernah kenal Yesus. Dia sedang berjalan ke sana, saudara. Saat dia bertobat, nyesel itu pasti ada, saudara. Di semua agama yang namanya berbuat dosa dan nyesel ada. Bertobat berhenti. Tapi saat dia tidak berbalik arah, dan dia cuma berhenti dan melanjutkan lagi, tetap dalam kegelapan, saudara. Kan Yesus diomongin, dia adalah pintu keselamatan itu, saudara. Kalau kita tidak pernah memberitahu, salah lo kamu lo, jalannya salah kalau ke sana. Kalau kamu sudah bertobat, kamu harus berbalik arah kepada pintu keselamatan, kepada terang yang ajaib. Kita tahu arah, seperti tadi awal saya ngomong, kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita tahu ada pintu keselamatan, kita berjalan masuk, kita berpindah kepada terang. Nah, banyak orang yang ada dalam kegelapan ini nggak tahu, saudara, namanya juga gelap. Nggak tahu pintunya kemana. Tugas kita sebagai orang Kristen, kita memberitakan firman. Jangan bosan-bosannya bersaksi, saudara. Kalau di era dahulu tuh nggak tahu tahun berapa ya, 80, 90-an, saudara. Saya itu sering nemenin papa saya ini, sering nganterin, nyupirin hamba Tuhan, saudara. Ada hamba Tuhan dari manapun, dari Korea juga pernah datang ke desa-desa. Dulu zamannya pasti tahu, kalau orang yang udah Kristen lama, orang kuno di sini, pasti tahu zaman bersaksi. Itu yang namanya bagi-bagi traktat. Nah, pasti kalau yang generasi baru nggak tahu apa itu traktat, makanan apa itu. Bagi-bagi traktat. Traktat itu kayak selebaran gitu. Dibagi-bagiin, ingat gak ya? Saya dulu ikut loh, gini-gini waktu masih kecil ikut ke desa bagiin traktat. Cuman mikir, wah orang kok rajin banget ya dari Korea datang cuman bagiin traktat. Bersaksi, saudara. Tapi banyak yang diselamatkan, saudara. Saya senang kok kalau ada yang traktat gitu ya. Sering tuh saya tuh ambilin koleksi, baca di rumah, bagus. Saudara, jangan bosan bersaksi, saudara. Karena kesaksian itu akan membawa orang-orang mengenal Yesus Tuhan. Mengenal yang namanya pintu keselamatan itu, saudara. Pak Kris Muntu kemarin di meja makan ngomong, saya ini lagi kemarinnya bawa orang Surabaya, Pak. Kemana, Pak? Ke sini. Oh, gimana caranya? Kok bisa ini? Iya, saya itu lagi khotbah di sebuah persekutuan dan saya menyaksikan istri saya kemarinnya waktu setelah saya dioperasi sakit, jahitannya nggak kering-kering. Kita berdoa di taman Tuhan dan waktu itu ketemu dengan Ibu Ina, dikasih minyak, kita terus percaya, doa, olesi, ternyata terima kesembuhan. Nah, saudara, dengan dia bersaksi ini, jadi banyak orang kenal kan, tahu kan, oh ternyata di sana di Cirebon, di Sion itu ada taman Tuhan ya. Bahkan ada mujizat yang keluar ya. Jadi mereka datang, kadang satu mobil, berapa datang ke taman untuk berdoa, mencari Tuhan. Saudara, kesaksian itu akan membawa banyak orang mengenal. Makanya kita harus tahu, kita hidup untuk hidup kita harus berbagi dengan orang lain, terutama yang belum mengenal Tuhan. Ya, saudara, jangan kita ini pelit untuk ngomong. Ketemu klien saya ini ditegur, saudara. Waktu saya ini orang yang jarang bersaksi. Nah, ini firman untuk saya, saudara.
sama klien, ketemu saya ini kerjaannya kan sering ketemu sama orang baru saudara, ketemu klien dan lain sebagainya. Saya itu nggak pernah cerita, saya itu ibadah di Gracia dan lain sebagainya. Bahkan dia nggak tahu gedung ini ada ibadah, itu nggak tahu saudara. Klien saya waktu itu dia datang dan disembuhkan. Dia berdoa di taman Tuhan, taunya aja dari tantenya yang ada di Jakarta. Coba, udah tahu gitu ketemu di sini di ibadah, ketemu dengan saya, loh kok kamu ada di sini? Malah saya tanya saudara, dia juga tanya, loh kamu kok ada di sini juga? Sama-sama bingung, aduh iya ya. Terus saya tanyain kenapa? Saya kemarin yang ngalami kesembuhan tuh, saya dikasih tahu tante saya, ada taman di sini untuk doa. Dan saya ngalami kesembuhan. Saya udah kenal dia lama, sering juga ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah menyaksikan keajaiban Tuhan. Nah ini apa namanya? Saya jadi malu saudara, tertemplak. Wah iya ya, hari ini, mulai hari ini kita bertobat. Kita harus banyak bersaksi, membagi hidup kita untuk teman-teman di sekitar kita. Amin saudara. Mau ya saudara? Hidup kita, kita punya destiny. Jangan ngomong, saya ini cuman destiny saya adalah ada di gereja. Bukan saudara, salah. Destiny kita adalah kita membagikan hidup. Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik. Dan Tuhan pengen kita menghidupi rancangan itu. Jalan dengan tujuan. Maka kita akan menjalani hidup ini sampai finish strong saudara. Ya, jangan ada yang tidak sampai. Semua harus sampai masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam pengurapan. Tuhan terima kasih Engkau sudah ingatkan setiap kami. Untuk kami ini boleh mengerti akan tujuan hidup kami Tuhan. Tujuan kami jadi orang Kristen mungkin hari ini kami baru terbuka sedikit. Tapi biar hari-hari ini kami merenungkan untuk apa Engkau ciptakan kami. Kami mau bertanya-tanya terus kepada Engkau Sang Pencipta. Engkau yang merencanakan rancangan yang terbaik Tuhan untuk setiap kami. Buat kami mengerti supaya hidup kami boleh menjalani dengan tujuan. Karena kami tahu Tuhan saat kami punya tujuan, perjalanan kami, proses perjalanan hidup kami boleh melewatinya dengan sukacita. Karena kami tahu one day kami akan sampai ke tujuan itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mampukan kami, terus pimpin kami untuk kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan menerima pengurapan yang dari Engkau. Kami minta Tuhan biar pengurapan-Mu ini Tuhan memampukan setiap kami untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu. Urapi akan pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan cara-Mu. Karena Engkaulah pembuat blueprint itu. Engkau yang jauh lebih tahu bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami. Urapi akan mata kami untuk kami boleh melihat terus rencana-rencana-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Urapi akan telinga kami Tuhan, untuk telinga kami boleh mendengar, peka akan suara-Mu. Kemana kami harus pergi hari ini, kemana kami harus menemui orang untuk bersaksi hari ini Tuhan. Buat kami melangkah sesuai dengan yang Kau mau. Urapi mulut bibir kami, untuk kami boleh memperkatakan berita kebenaran kepada siapapun yang kami jumpai, biar mereka menemukan kelegaan di dalam Yesus Tuhan. Kami urapi Tuhan akan tegar tengkuk kami, kemalasan kami untuk memberitakan firman. Di dalam nama Yesus, dipatahkan, berikan kami kasut kerelaan Tuhan, untuk kami boleh berjalan, memberitakan firman-Mu. Urapi akan hati kami, untuk hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Hati yang terus mengerti akan kerinduan-Mu. Urapi tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, boleh menjadi berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang
dengan damai sejahtera yang penuh yang dari Engkau, dengan sukacita, dengan berkat yang melimpah, dengan penuh kemenangan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.